Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal amal kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Amma ba'd. Para ummahat, para akhwat, para ibunda yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan tentu di sini wabil khusus kami mengucapkan salam takdim kepada Al-Mukarramah Ustadzah Eva yang mungkin belum hadir nggih, atau sudah hadir? Belum hadir nggih. Dan juga segenap pengurus dari kajian fikih di mana namanya ini? Masjid Al-Iman ya. Masjid Al-Iman TKIT Insan Mulia Wonosobo atau Bumi Godian Wonosobo, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita dipermudah dan diberikan taufik untuk bisa bertemu bermajelis di suasana yang insya Allah baik ini, terang, dan juga di hari-hari ini kita masuk cuaca yang sejuk kalau di Wonosobo, masya Allah. Ya, mungkin juga sama-sama merasakan pagi hari suhunya lebih dingin dibanding hari-hari yang lain. Secara waktu pun kita ini sekarang masih berada di awal tahun Hijriyah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, masih memberikan kita kesempatan sampai kepada titik ini adalah satu karunia yang sangat besar. Kemudian para hadirin sekalian, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, biasanya majelis ini adalah kajian rutin ya, setiap Jumat pagi. Dan untuk kami memang ada jadwal rutin setiap Jumat kedua kalau tidak ada halangan. Berhubung untuk domisili kami memang tidak di kota Wonosobo, sehingga sebulan sekali biasanya kami berkunjung ke rumah orang tua di Wonosobo atau di Kertek tempat tepatnya. Itu dibersamakan dengannya ada rangkaian agenda di Wonosobo, salah satunya adalah kajian di tempat ini. Nah, karena kemarin dari panitia menyampaikan dibuat kajian spesial bagaimana spesialnya ini saya katakan. Ternyata ada tema khusus yang diangkat. Kalau biasanya pembahasan materi yang rutin setiap Jumat kedua adalah membahas kitab. Ya, judul kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pendidikan anak-anak di dalam Islam, karya Dr. Abdullah Alwan hafizahullah taala wa ra'ah, Abdullah Nasih Ulwan ya. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama yang memiliki konsentrasi khusus di dalam bab pendidikan anak dan mengarang kitab ataupun membuat karya yang beliau beri judul adalah Pendidikan Anak di dalam Islam. Alhamdulillah sudah banyak bab dan materi yang dibahas di setiap hari Jumat kedua ini.
Karena kalau nggak salah sudah berapa tahun kami ya bersama di sini. Saya lupa sudah. Mungkin ada 3 tahun ya. Seingat saya sebelum corona sudah mulai. Tapi materinya memang dulu belum runut sesuai dengan yang kita jalankan sekarang. Kemudian selanjutnya ketika materi Jumat ini adalah materi spesial yang berkaitan dengan apa namanya pesantren, dan alhamdulillah sampai sekarang kami diamanahi untuk mengelola dan membimbing beberapa pesantren, termasuk juga diberi amanah di satu forum yang dinamakan dengan forum Ma'ahid. Ma'ahid itu bahasa Arab untuk pondok pesantren. Forum Ma'ahid Al-Quran Indonesia atau disingkat Formakin. Kalau menggunakan bahasa Arab itu Rabithah Ma'ahid Al-Quraniyah bi Indonesia. Ya, jadi forum ini diikuti oleh hampir 200 pesantren seluruh Indonesia yang berbasis pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Nah, kebetulan kami diberi amanah di bidang pendidikan untuk membersamai dan membimbing pesantren-pesantren untuk senantiasa mempertahankan kualitas dan mutu pendidikannya. Nah, karena demikian maka ketika materi dan tema yang disampaikan atau yang diamanahkan kepada kami di sini berkaitan dengan mempersiapkan buah hati masuk pesantren. Nah, semoga apa yang kami paparkan ini bisa bermanfaat sesuai dengan konsentrasi dan kekhususan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kami sekarang. Dan bagi ibu-ibu sekalian, mungkin di sini ada yang memiliki rencana pendidikan bagi anak, karena ada beberapa anak yang masih di usia dini mungkin, atau bisa jadi cucu ya, atau bisa jadi ponaan, atau bisa jadi saudara ya. Semoga materi ini nanti bermanfaat untuk jadi bekal sebelum masuk ke dunia pesantren. Baik, ini gimana, sudah bisa disambungkan belum materinya? Belum nggih? Nggih, belum connect ya. Kalau begitu nggak apa-apa ya, saya langsung masuk dulu. Nanti kalau bisa tersambung ya alhamdulillah gitu. Kalau belum bisa tersambung, semoga ibu-ibu sekalian bisa mencatat poin-poin dan materi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Taib. Sebelum kita berbicara, kalau tadi dari Dokter Emi tadi ya menyampaikan tentang pengalaman ya, pengalaman memondokkan anak. Ya, sudah berapa putra putri dokter yang dipondokkan? 2 nggih, masya Allah. Oh nggih, ada tepsinya enggak? Ini hanya tepsi. Bisa. Ke siapa? Ke Ibu Ijo nggih. Mohon maaf. Mohon maaf nggih. Biar penyampaian materinya maksimal, nanti ketika ada di slide presentasi, insya Allah biar bisa diikuti bersama. Baik.
Istilah pondok bambu, ada pondok makan, ya kan? Kemudian juga bisa terletak di tepi hutan yang hendak dibuka dan didirikan beberapa buah. Ini nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Yang nomor 2, rumah sebutan untuk merendahkan diri. Jika Anda tidak berkeberatan, silahkan singgah di pondok saya. Ini juga biasa disebutkan untuk majas ya. Nah, padahal ya rumahnya gedong gitu. Atau kadang ngomongnya gubuk gitu. Ya, kemudian yang ketiga, bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak dan berdinding bilik dan beratap rumbia. Wah, itu tadi pondok bambu, ada gubuk di tengah sawah, itu juga ada, biasa disebut pondok juga gitu. Tapi bukan itu yang kita maksud. Nah, makna yang kita maksud ini yang nomor 4. Ya. Pondok itu adalah madrasah dan asrama, tempat mengaji, belajar agama Islam. Jadi di situ hampir sama dengan pesantren tadi ya. Ada asrama, kemudian tempat belajar mengaji agama Islam. Maka kalau ada lembaga mungkin non muslim yang di situ ada asramanya juga, itu menyebut dengan nama pondok itu sebetulnya nggak tepat gitu. Meskipun ada loh, ada. Ya, ada, kemudian orang tertipu di situ dikira pondok. Pondoknya orang Islam ternyata isinya yang lain. Itu ada di beberapa tempat ya. Karena kalau dikembalikan dengan istilah pondok tadi, itu adalah yang penting pembelajaran yang di situ ada asramanya. Maka dipakai juga. Dan kemarin sempat ada beberapa poin di dalam undang-undang kepesantrenan yang di situ kalau tidak salah memperkenankan pembukaan dan pendirian pondok pesantren itu kepada selain muslimin. Jadi boleh nanti agama lain itu bikin pondok gitu dengan pola yang ya disamakan gitu. Tapi kemudian dikritisi oleh banyak pimpinan pesantren dan kiai yang sampai sekarang setahu kami itu belum bisa digolkan dengan ketetapan demikian. Ya, kemudian kalau kita bedah tentang madrasah, ya madrasah itu artinya adalah sekolah atau perguruan, ya biasanya yang berdasarkan agama Islam. Karena memang madrasah itu pengambilannya dari bahasa Arab, dari darasa ya drusu, darsan, wa madrasan ya. Madrasan itu tempat belajar, kemudian ditakniskan, dimuannaskan menjadi madrasatan. Nah, ini istilah yang dari dulu kalau kita cari di sejarah Islam dan juga sejarah peradaban Islam itu akan kita dapati ya istilah nama apa? Madrasah. Kalau sekarang di kita ini madrasah memang biasanya justru dipakai untuk pendidikan yang non asrama, ya kan? Nah, kalau ibtidaiyah setingkat SD, kalau sanawiyah SMP, aliyah, nah, itu semuanya bahasa Arab. Ibtidai itu dari ibtada, tadi artinya pemula. Jadi madrasah untuk pemula. Kalau sanawi itu adalah kedua dari kata tania, yasna ya, atau tania taniatan. Jadi di situ sanawiyatan yaitu yang kedua, level kedua setelah permulaan. Nah, ali itu aliyah itu adalah tinggi. Nah, jadi ada MI, MTS, MA, atau nanti kalau ditambahin negeri jadi MAN. Ya, jadi madrasah itu
istilah ini sekarang justru lebih dikenal untuk yang non asrama. Kalau yang berasrama bukan dikenal dengan istilah madrasah. Kemudian di antara padanan kata lain dari pondok atau pesantren yang biasa kita kenal yaitu adalah boarding school yang tadi kami singgung. Nah, boarding school ini terdiri dari dua kata, yaitu boarding yang berarti asrama dan school yang artinya sekolah. Berarti boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik serta para guru dan pengelola sekolah juga tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi di situ ada kemiripan antara boarding school dengan apa? Pesantren ataupun dengan pondok. Ya, meskipun ada kemiripan ternyata ada juga perbedaannya. Nah, ini kami belum nyambung ya. Ya kami tujukan kami tampilkan harusnya kalau ada penampilannya. Pesantren mungkin bisa dicatat perbedaan yang pertama, pesantren itu biasanya kalau yang tradisional klasik dulu itu didirikan oleh perseorangan. Ya, kalau undang-undang yang sekarang ketika baru mau mendirikan pesantren nggak boleh didirikan dengan perseorangan, tapi harus berada di bawah naungan yayasan atau lembaga atau organisasi. Tapi karena usia pesantren ini lebih tua daripada Indonesia, ya, jadi sebelum kita merdeka, kemudian terbentuklah NKRI, pesantren itu sudah ada. Bahkan beberapa pesantren itu ada yang sudah berumur 3 abad, berumur 2 abad. Saya pernah ke daerah Gresik, berkunjung ke satu pesantren namanya Mas Kumambang. Pesantren Mas Kumambang. Nah, ini udah 200 tahun. Kemudian pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan itu sudah 300 tahun. Dan banyak pesantren-pesantren klasik yang itu sebetulnya bisa dikatakan adalah pendidikan asli Nusantara. Ya, nah, maka ketika pesantrennya ini lebih tua dari negaranya, kemudian negara mau mewajibkan beberapa ketentuan itu akan berat biasanya. Nah, beberapa pesantren tradisional yang sudah tua itu memang sampai sekarang tidak memiliki yayasan, ya, dan memang dikelola secara mandiri oleh perseorangan yang biasanya disebut kiai. Sedangkan boarding school itu biasanya didirikan oleh lembaga, yayasan atau organisasi, ya, karena ini khususnya bahwa boarding school ini adalah konsep pendidikan yang lebih modern. Kemudian di antara perbedaan lain antara pesantren dan boarding, yaitu sistem pendidikannya. Kalau pesantren itu klasik, ya, jadi mungkin tidak didapati ruang kelas dengan bangku dan mejanya dengan kursi dan bangkunya, ya, sebagaimana di kelas-kelas umumnya, ya. Kadang mereka belajarnya ya di masjid, lesehan, kadang di gazebo atau orang kita ngomong saung, ya, semacam itu. Atau bahkan ada yang di halaman rumah gurunya, di pendopo dan seterusnya. Tempat pembelajarannya lebih fleksibel, ya. Itu kalau pesantren. Sedangkan boarding school itu sistem pendidikannya lebih modern. Jadi mengikuti dengan tren yang berlaku di era modern ini. Ya, kalau sekarang sistemnya bahkan sudah paperless, ya. Jadi nulis apa macam sudah pakai gadget. Ya, mengikuti perkembangan itu. Belum lama kami juga ke Malang, ke salah satu international boarding school di sana. Ada beberapa dan mayoritas rekanan semuanya. Itu ya di kelasnya itu setiap anak wajib pegang laptop. Kemudian tidak ada papan tulis masih, tapi jarang dipakai gitu karena semuanya sudah basicnya presentasi. Nah, ini contoh ya bahwa boarding school itu menggunakan penerapan sistem yang lebih modern. Kemudian untuk yang ketiga perbedaannya bahwa pesantren atau pendidikan klasik itu tidak menyediakan ijazah formal.
Ya, tidak menyediakan apa? Ijazah formal, sedangkan untuk boarding school itu menyediakan ijazah formal. Ya, ini mungkin perbedaan yang mencolok. Kalau masalah bangunan nggak mesti jadi patokan. Jangan dia, oh kalau boarding school itu bangunannya modern, bagus-bagus. Saya dapati juga beberapa pesantren klasik bangunannya bagus-bagus. Gitu. Pernah di satu pesantren di daerah Pacet, Mojokerto, itu masya Allah kayak hotel berbintang, padahal ya di situ juga pendidikannya masih tradisional. Ya, jadi kalau dari sisi fisik ini tidak bisa dijadikan patokan. Bisa difahami nggih, ibu-ibu nggih? Tayyib. Selanjutnya yang harus diperhatikan ketika mau memilih pesantren. Ya, tentu tadi yang pertama tadi harus kita ketahui dulu perbedaan antara pesantren dan boarding. Dan sekarang ini, wallahu alam, agak sedikit bias penggunaan kata-kata pondok pesantren dan boarding. Karena ada pondok pesantren yang dia menerapkan sistem modern, kemudian menyediakan ijazah, ya, tapi namanya pondok pesantren. Dan itu banyak. Contoh pondok pesantren Darussalam Gontor. Familiar ya dengan nama Gontor. Gontor ini sudah mendekati 1 abad juga. Ya, dan konsep pendidikan yang diterapkan di Gontor modern. Dengan klasikal modern, kemudian juga di situ ada ijazah, tepatnya bukan formal tapi muadalah. Muadalah itu penyetaraan. Gontor ini punya independensi untuk mengeluarkan nilai ijazah tapi diakui di seluruh perguruan-perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga formal di Indonesia. Ini ada satu istilah yang sekarang disebut sebagai muadalah. Nah, muadalah ini sekarang dibagi jadi 2. Ada muadalah atau penyetaraan pondok pesantren modern, dan itu nanti di bawah format ditetapkan untuk Gontor dan semisalnya. Ya, yang kedua penyetaraan yang basicnya adalah diberikan kepada pondok-pondok tradisional. Nah, itu sekarang semuanya dipayungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atau apa namanya Kemenak, yang di situ nanti untuk tradisional itu dinamakan sebagai penyetaraan salafiyah. Ya, dibagi jadi 3 tahapan juga. Untuk yang setingkat SD itu namanya salafiyah ula, setingkat menengah atau SMP itu namanya salafiyah wusta, dan setingkat yang tinggi namanya salafiyah ulia. Apa maksud penyetaraan itu? Ijazah yang diedarkan, yang dikeluarkan itu adalah ijazah dari lokal, dari pondok pesantren masing-masing. Jadi soalnya, kemudian nilainya, ya, kemudian format ijazahnya. Nah, itu nanti itu formal apa namanya format-format yang sifatnya lokal, tetapi diakui oleh seluruh lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi di Indonesia. Jadi dalam hal ini sebetulnya ini merupakan fasilitas yang baik yang disediakan oleh pemerintah kita, bahwa lembaga tradisional pun meskipun mereka tetap mempertahankan konsep dan kurikulum ketradisionalannya, tapi bisa mengeluarkan ijazah formal. Dan itu bisa meneruskan ke semua jurusan perguruan tinggi, apapun. Ya, tidak ada bedanya. Ya, tentu dengan syarat lembaga-lembaga ataupun pondok-pondok pesantren tradisional tadi mau mengurus proseduralnya di Kementerian Agama. Paham ya ibu-ibu ya? Ini karena sering ditanyakan ketika masuk, di sini ada ijazahnya enggak gitu. Ya, kalau yang ditanyakan itu ijazah reguler, bisa jadi mereka enggak punya. Tapi mereka punya salafiyah, atau kalau Gontor punya tadi muadalah pondok modern. Ya, jadi Gontor itu ijazahnya beda ibu-ibu, bukan seperti ijazah SMP SMA pada umumnya yang kita ketahui. Dia ijazah yang memang dikeluarkan oleh lembaga Darussalam atau kita kenal dengan Gontor ini, tapi diakui. Ya, diakui artinya memang standarnya pun kadang malah bisa jadi lebih tinggi. Karena kalau di sekolah-sekolah umum, seumpamanya di madrasah aliyah umum,
Di situ ada pembelajaran bahasa Arab. Ya kalau dibandingkan antara bahasa Arabnya Madrasah Aliyah Umum dengan yang di Gontor ya beda jauh kualitasnya kan begitu. Ya, jadi di sini sebetulnya kalau kita lihat masalah ijazah itu sudah bukan menjadi satu problem besar di zaman sekarang. Mungkin kalau di 80-an, 90-an itu masih jadi hal yang sangat susah. Ya, sehingga kalau mau mondokkan anak itu yang dikhawatirkan, waduh nanti nggak bisa berkarya, nggak bisa dapat pekerjaan gitu ya. Kalau sekarang insya Allah enggak. Oke, bisa dipahami ya. Tayyib. Selanjutnya kita masuk ke materi baru yang harus diperhatikan ketika memilih pesantren. Yang pertama adalah visi misi pesantrennya. Nah, setiap pesantren itu ketika dia membuka program mesti akan mencanangkan visi misi. Ya, dan itu seyogyanya ada tercantum di pintu gerbang pesantren, atau kalau sekarang sudah modern, setiap pesantren punya web, punya media sosial, bisa dilihat di situ. Ya, visi misi pesantrennya ini apa? Ya, karena jangan sampai nanti kita nitipkan ke satu pesantren, kita nggak ngerti visi misinya. Ternyata visi misinya berbeda dengan tujuan dari orang tua. Kemudian yang kedua, kita harus ketahui juga mengenal pendiri dan pimpinannya. Atau kalau tadi kami singgung adalah kiainya. Harus dikenal dulu. Kalau kita nggak kenal, ya jangan buru-buru nitipkan. Ya, mungkin kasus yang baru rame kemarin ya, satu pesantren di daerah barat sana gitu. Tanpa perlu kita sebut. Ya kan? Mungkin banyak juga wali-wali santrinya itu nggak kenal pimpinan pesantrennya gitu. Ya, setelah kenal, oh kiainya fulan ini. Ternyata sekarang ada problematika serius terkait dengan pemahamannya, terkait dengan kredibilitas keilmuannya. Ya. Kalau sudah terlanjur memasukkan kan repot juga, harus nyabut, harus ya ribet. Ya kalau kemudian setelah anak dicabut nggak terimbas dengan apapun lah, kalau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, nah ini kan juga tidak baik. Nah, maka harus diketahui dulu siapa pendirinya, siapa pimpinannya gitu ya, yang bertanggung jawab atas pesantren tadi. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengobservasi dan mengenal guru-gurunya. Ya, beberapa pesantren atau mayoritas itu mencantumkan nama-nama guru-guru. Ini alumni mana, ya kan? Faknya di jurusan apa, kemudian kemampuannya apa, itu ada profiling ataupun potret guru-guru pengajar di pesantren tadi. Nah, ini dengan kita mengetahui ya profil dan juga gambaran guru-guru pengajar, kita setidaknya bisa mengukur kualitas pendidikan di satu pesantren tadi. Ya, meskipun itu nggak cukup juga sih kita ngelihat hanya dengan nama-nama, dengan gelar-gelar dari guru-gurunya belum cukup juga. Kalau pengen maksimal ya nanti tetap harus berkunjung, harus silaturahmi, melihat proses pendidikan dan pengajarannya secara langsung. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenal kurikulum pesantrennya. Nah, kurikulum pesantren ini juga sampai sekarang setahu kami mayoritas pesantren itu open di situ, membuka. Oh, kami kurikulumnya seperti ini, ada yang ikut ke Kemenak, ada yang ikut ke Dignas, ya ada yang mengkolaborasikan, ada yang mengambil kurikulum internasional, kemudian dikolaborasikan dengan kurikulum kepesantrenan, ada yang murni kurikulum pesantren. Nah, itu harus kita ketahui. Biar kita ngerti kalau anak kita itu dititipkan di situ nantinya belajar apa. Ya. Kan jangan sampai kita udah nitip, udah sekian tahun, habis itu ada orang tanya, "Bu, anak jenengan itu belajar apa tuh di pesantren?" "Saya yo nggak tahu. Nggak mudeng." Nah, kan repot toh gitu. Udah bertahun-tahun mosok nggak ngerti anaknya belajar apa. Ya. Ini terkait dengan kurikulum. Kemudian juga legalitas kelembagaan. Legalitas kelembagaan. Seperti yang saya singgung tadi, untuk pesantren-pesantren yang baru tentunya mungkin kurun waktu 20-30 tahun ini,
bagi mereka yang berdiri setelah itu wajib mendirikan lembaga kepesantrenan itu di bawah payung lembaga hukum. Bisa menggunakan yayasan atau juga organisasi. Nah, kalau yayasan tentunya akan ada surat edaran dari Kemenkumham yang terkait dengan izin operasional yayasan. Nah, apakah itu cukup? Belum. Ya, ada tambahannya lagi yaitu terkait izin operasional pesantren. Ya. Jadi ternyata untuk pesantren itu beroperasi itu butuh namanya apa? IJOP, izin operasional. Ya, tentu itu adalah sebuah proses yang harus dilewati satu lembaga pesantren untuk nanti diakui di Kementerian Agama. Jadi payung yang mengeluarkan IJOP ini adalah Kementerian Agama RI. Oke. Nah, ini kenapa kok ada seperti itu? Agar ketika terjadi problematika tertentu itu terpantau. Mayoritas pesantren-pesantren yang dibawa IJOP itu akan dibimbing, dibina dan juga dipantau oleh Kementerian Agama sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Ada majelis rutin, ada rapat rutin, kalau tidak salah sekitar 3 bulan sekali, ada grup komunikasinya dan seterusnya. Ya, tujuannya apa? Terpantau. Karena banyak juga pesantren-pesantren yang mohon maaf tidak memiliki izin operasional, sehingga ketika terjadi kasus-kasus di situ tidak bisa untuk kita telusuri problematika itu dari pihak-pihak yang terkait. Ya, ada pesantren A, di situ terjadi waliyadzubillah satu kasus, ya. Ternyata setelah ditelusuri tidak ada ijobnya. Ya, Kementerian Agama angkat tangan. Oh, saya nggak mau tanggung jawab. Wong itu ilegal istilahnya begitu. Ya. Dan tujuannya ketika pesantren itu ada ijobnya, setidaknya kita lebih mantap untuk menitipkan anak-anak ke pesantren tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita ketahui juga adalah terkait dengan peraturan dan tata tertib. Nah, peraturan tata tertib pesantren antara satu dengan yang lain beda-beda. Ada pesantren yang dari sisi perizinan keluarnya ketat. Ya, bahkan ada pesantren tertentu yang orang tua nggak boleh jenguk selama 6 bulan contohnya. Ada yang boleh jenguk kapanpun. Ada yang jenguknya sebulan sekali. Kan begitu. Kepulangan juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ya. Ada satu pesantren di Sukabumi itu tidak boleh pulang sampai selesai program 2 tahun. Nah, itu ada. Tapi pesantren ini untuk tingkat dewasa, yaitu untuk setingkat Mahat Ali. Tapi itu kebijakan di mereka seperti itu. Ya, jadi tata tertib ini tujuannya adalah agar kita bisa memposisikan diri kita. Kalau kita menitipkan anak ke pesantren, berarti kita sudah siap membersamai atau siap sepakat dengan tata tertib tersebut, peraturan tersebut. Ya, termasuk di beberapa pesantren ada batasan pemberian uang. Ya, termasuk di pesantren kami itu uang jajan nggak boleh banyak-banyak, dibatasi. Kemudian juga tidak boleh memberikan uang cash. Nah, ini karena sekarang ini untuk meminimalisir kasus-kasus kehilangan uang. Nah, sekarang ada cashless juga, di mana anak-anak itu transaksi di dalam pesantren udah tidak menggunakan uang cash. Ya, ini alhamdulillah sudah diterapkan juga di beberapa pesantren. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah terkait lingkungan dan sosial. Maka tidak cukup sebelum ibu-ibu memasukkan anak ke pondok, itu tidak cukup kita hanya melihat dari profil di YouTube atau di web. Butuh ke sana secara langsung. Ya, karena kan foto-foto yang ditampilkan tentu hanya menampilkan komplek pesantrennya saja. Padahal kita juga butuh mengetahui lingkungan di sekitarnya itu seperti apa. Apakah di kota atau di desa, aksesnya gampang atau susah dan seterusnya. Ya. Apa tujuan kita mengobservasi hal tersebut? Pesantren itu kalau berada di tengah kota, biasanya tantangan bagi santri yang ada di situ adalah godaan di sekitar pesantren. Ada game online, ada tempat PS, ya kan?
Nah, akhirnya seneng kabur. Karena apa? Ada bioskop, ada mall. Itu kan godaannya jauh lebih besar dibanding pesantren-pesantren yang mungkin di daerah pedesaan. Ya, kemarin sepekan kemarin saya ke Bogor, ke satu pesantren modern bagus. Ya, luasnya 65 hektar ya. Masya Allah. Nah, di situ di pesantren ini namanya pesantren Makfiroh ya, atau Milbos di singkatnya, Makfiroh International Boarding School. Di situ untuk akses masuk ke sananya saja, masya Allah itu jalannya sempit dan yang lain. Sampai di mobil kami dengan teman-teman itu ada yang ngomong, wah ini di sini santrinya mau kabur, pikir-pikir gitu, karena jauh aksesnya gitu kan. Ya, tapi ala kulihal di situ sebetulnya kalau kita berbicara tentang maksimalitas pembelajaran, bisa jadi tempat yang jauh itu justru lebih bagus. Anak-anak bisa lebih fokus kan gitu ya. Berbeda di tengah kota, ya. Tengah kota, sampingnya alun-alun, setiap ada konser jedak-jeduk sampai pondok kan begitu. Iya kan? Nah, ini harus kita ketahui terkait dengan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Sosialnya juga masyarakatnya itu seperti apa di sekitar situ. Ya, apakah masyarakat yang juga agamis atau masyarakat yang jauh dari agama, itu harus kita observasi. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir. Nah, terakhir baru sarana prasarana. Nah, kalau biasanya kan umumnya wali nggak begitu. Pertama sarana prasarana dulu. Ini saya taruh di akhir. Kenapa? Karena itu sebetulnya meskipun memiliki peran juga, tapi bukan hal yang paling urgen. Ya. Apalagi kita ketahui sejarah pesantren dulu itu terbangun dengan kesederhanaan yang luar biasa. Tapi tidak menghalangi dari para santri ini untuk bisa berproses menjadi orang-orang besar. Ya. Ya, contoh saja kalau ditanya pesantren paling tua itu pesantrennya Rasulullah. Ya, yaitu dinamakan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu para sahabat yang nginep di Masjid Nabawi. Ya, nginep di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi waktu itu jangan kita pikir kayak sekarang itu karpetnya empuk gitu ya. Tempatnya luas, ada AC-nya. Enggak begitu. Dulu Masjid Nabawi itu ya lantainya masih pasir. Ya kan? Atapnya hanya dari pelepah korma dan daun-daunnya. Ya, di situ mereka tinggal, bahkan untuk urusan makan mereka sangat mengandalkan sedekah dari para muhsinin. Kalau Baitul Mal tidak memberikan mereka makan, ya kadang mereka bersabar. Maka dikisahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu saat beliau ini termasuk santri Ahlus Sufah nih, Abu Hurairah. Ya. Kalau kita sering ketemu hadis Abu Hurairah, itu beliau itu bisa hafal 5.000 hadis lebih itu, karena memang beliau nyantri gitu ya. Nyantri itu hari beliau itu nggak makan gitu. Sampai-sampai kemudian pengen cari makan, berjalan di jalanan kota Madinah, nah, ternyata beliau pingsan di tengah jalan. Itu jatuh pingsan di tengah jalan sehingga dibuat mainan anak-anak kecil, dikira orang gila. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi sekali lagi fasilitas tersebut tidak mengurangi ya kualitas daripada pendidikan pesantren ini untuk bisa mencetak orang-orang hebat. Baik. Itu mungkin persiapan sebelum kita masuk memasukkan anak ke pesantren, hal-hal yang harus kita ketahui tentang pesantren. Sekarang kita berbicara keunggulan pendidikan pesantren. Apa sih? Yang pertama, pendidikan yang dicontohkan oleh generasi salaf. Generasi salaf itu generasi awal dulu, dari sejak zaman Rasulullah, tabi'in ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya. Dari dulu ada pondok pesantren itu menjadi satu model pendidikan yang banyak mengeluarkan tokoh-tokoh besar. Kalau ditanya Imam Syafi'i, salah satu imam besar yang sekarang kita kenal keilmuannya, ya dulu mondok, ya mondok. Dari sejak kecil beliau sama orang tuanya, ibundanya ditinggalkan ke satu kabilah yang namanya kabilah Hudzail untuk belajar bahasa dari kabilah itu.
Setelah itu masuk belasan tahun beliau dititipkan di Madinah, tempatnya Imam Malik bin Anas. Jadi proses ya pembelajaran di mana anak didik itu jauh dari orang tuanya dan jauh dari rumahnya itu dari dulu sudah ada. Ya. Makanya saya katakan di sini keunggulan pesantren itu adalah merupakan pendidikan yang dicontohkan oleh generasi salaf. Kemudian yang kedua, pesantren adalah pusat pendidikan dan pengajaran ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam. Kalau sekarang kita mengeluhkan problematika pendidikan modern, di mana anak-anak sudah usia SMA, sudah usia kuliah, mahasiswa, rukun iman nggak ngerti, rukun Islam nggak ngerti, itu saya yakin bukan alumni pesantren. Ya, karena kalau alumni pesantren nggak mungkin nggak kenal rukun iman, nggak mungkin nggak kenal rukun Islam. Jadi kalau orang tua pengen menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua dengan mengajarkan anak pendidikan agama, maka salah satu solusi terbaiknya adalah pesantren. Oke? Karena mengajarkan ilmu agama itu wajib ya bagi orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, yang di situ ditafsirkan adibuhum wa alimuhumul Quran. Didiklah mereka dan ajarkanlah mereka Al-Quran. Kemudian selanjutnya pesantren adalah konsentrasi peserta didik di lingkungan pesantren dengan kegiatan terstruktur. Ya, menjaga mereka dari pengaruh negatif yang berada di lingkungan bebas. Jadi kalau kita lihat di pesantren itu dengan adanya cakupan komplek yang terbatas, ya memang di situ kayak di penjara begitu ya, dikelilingi dengan pagar gitu ya. Kalau mau keluar komplek harus izin. Di situ ada hal yang sangat positif di mana anak-anak kita tumbuh dan kembang itu bisa terjaga dari kontaminasi pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan bebas. Meskipun sekarang dengan tantangan gadget ini juga nggak menjamin, ya. Kalaupun anak berada di satu lingkungan terbatas, tapi HP-nya nyala terus, ya nggak bisa jamin juga. Maka mayoritas pesantren menerapkan peraturan pembatasan gadget atau bahkan pelarangan. Ada pembatasan, ada juga pelarangan. Sebagian ada yang membatasi, boleh main gadget sepekan sekali, itu dikontrol juga sama guru-gurunya. Ada yang dilarang total, nggak boleh, ya sampai ketahuan disita dan tidak dibalikkan sampai anak itu lulus. Ada juga beberapa lembaga pesantren tuh ya yang sampai masya Allah ya berlebihan, tapi ini kurang tepat. Ketika disita dihancurkan, dirusak. Nah itu juga tidak tepat. Kemudian selanjutnya mendekatkan peserta didik kepada para pendidiknya. Jadi di situ dengan di pesantren maka murid akan dekat dengan guru untuk memaksimalkan transfer ilmu dan adab sekaligus. Bayangkan keseharian anak-anak itu dekat dengan gurunya. Kalau kita berbicara sumber ilmunya dari mana? Dari guru. Sumber ilmu dan adab. Anak-anak dekat dengan gurunya. Ya. Maka ini akan memaksimalkan proses pendidikan. Dan memang kami juga mengkritisi beberapa fenomena yang sekarang banyak muncul di mana perumahan guru itu jauh dari lokal asrama santri, ya, atau lokal pesantren. Sehingga guru di luar, santri berada di dalam komplek. Nah, itu nggak maksimal. Ya, paling kalau guru datang cuma ngajar 1 jam 2 jam habis itu pergi, apa bedanya tempat itu dengan sekolah umum? Ya, maka memang idealnya guru atau ustadz-ustadz pesantren itu tinggalnya ya di dalam komplek lingkungan pesantren, agar kesehariannya itu bisa interaksi dengan santri-santrinya, ketika ada masalah apa-apa bisa langsung tertangani. Baik, selanjutnya pesantren adalah pendidikan mental, kemandirian dan tanggung jawab kepada anak. Ya. Kenapa mental? Jauh dari orang tua. Anak yang berani mondok berarti mentalnya teruji. Kemudian juga kemandirian. Biasanya makan
Disediakan semua orang tua, nyuci baju, lipat-lipat baju, semuanya. Urusan-urusan keseharian masih bergantung dengan orang tua. Karena dia di pesantren, dia mau nggak mau harus bisa nyuci, harus bisa, ya, kalau bagi perempuan nyetrika, ya. Di beberapa pesantren masak juga gitu. Ada memang pesantren yang menyediakan makanan, masakan itu sudah siap saji tinggal makan. Tapi ada juga yang dengan tujuan untuk pendidikan, khususnya bagi putri, masaknya masih diolah sama mereka. Pihak pesantren hanya menyediakan bahan-bahannya. Di situ berarti ada pendidikan apa? Kemandirian. Ya. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan juga apa? Selain kemandirian adalah tanggung jawab. Karena apa yang dia lakukan akan dia hadapi sendiri. Ketika anak terlambat berangkat ke masjid, di banyak pesantren modern yang disiplinnya itu sangat tinggi, ada ikopnya, ada hukumannya. Ya. Karena terlambat berangkat ke masjid, hukuman push up, hukuman apa itu, sekot jam, dan seterusnya. Ada kadang hukuman menghafal kosakata dan macam-macam. Ya, insya Allah hukuman-hukuman tadi diwujudkan dengan tujuan apa? Mendidik, bukan untuk tujuannya itu mendolimi anak atau menyakiti, bukan. Kemudian selanjutnya, pesantren juga solusi bagi orang tua yang tidak mampu mendidik anak di level tertentu, di level usia tertentu, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kesempatan. Ya, jangan dianggap bahwasannya, oh kalau anaknya ustadz enak ya bisa dididik sendiri, enggak juga. Ya, karena mungkin tugas dan tanggung jawab sebagai guru juga, sebagai pendakwah, yang akhirnya untuk pendidikan anaknya dia tidak bisa punya kesempatan untuk memberikan kepada anaknya secara khusus. Ya, bagaimana solusi yang terbaik? Ya sudah dititipkan kepada pesantren. Ya, apalagi sekarang ya eksekutif muda ataupun juga mungkin yang kesibukannya tinggi, ya sama-sama berkarir, ibu dan bapaknya. Nah, ini mungkin yang terbaik. Ya, termasuk kalau kami ngobrol sama beberapa perwira TNI, mereka sekarang trennya lebih senang mondokkan anak. Kenapa? Kalau pindah-pindah tugas itu nggak ikut bingung pindah anak juga. Ya kan? Mereka pusing-pusing saat baru aja masukin anak 1 tahun di satu sekolah, pindah. Ya kan? Kalau pindah kan ikut pindah juga anaknya. Nah, kasihan baru mau adaptasi ke satu tempat pindah lagi. Maka kata mereka, bagi kami sekarang solusi paling bagus itu pondok. Kami mau pindah-pindah 10 kali, nggak ada masalah. Anak-anak tetap aman di pondok. Paling pas liburan aja mudiknya pindah-pindah gitu. Ya, kemudian yang terakhir, memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas tanpa tekanan dari orang tua. Kadang itu ibu-ibu sekalian, terlalu sering kita itu mengintervensi dan ikut campur kepada kehidupan anak itu menjadikan mereka tidak segera dewasa. Ya. Maka dengan mereka jauh dari kita di pesantren, mereka belajar untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam diri mereka, potensi yang mereka miliki dikeluarkan. Ya, kalau di rumah kadang malu sama orang tua atau kadang takut. Ya, tapi ketika dia jauh dari orang tua, dia memiliki peluang untuk bisa mengkreasikan itu semua dan insya Allah akan bermanfaat bagi masa depan mereka. Baik, sekarang kita masuk ke persiapan orang tua. Apa saja sih yang disiapkan orang tua sebelum anak? Anak itu belakangan malah orang tua yang lebih penting. Ya, karena kadang anaknya siap, orang tuanya nggak siap, itu juga gagal nanti. Yang pertama persiapan moral. Kemudian yang kedua mental, dan yang ketiga adalah finansial. Persiapan moral mencakup apa saja? Satu, menetapkan tujuan kenapa memasukkan anak ke pesantren. Jadi alasan kita tuh apa sih sebetulnya masukkan anak ke pondok? Ya, ada yang orang tua, Ustadz saya sudah angkat tangan didik anak. Ya, makanya ancamannya, kamu kalau nakal tak pondoki loh. Ketika anak dimasukkan pesantren, dia merasa terjustifikasi kalau dirinya nakal gitu. Iya kan?
Karena orang tuanya, kamu kalau nakal nggak nurut sama ibu, nggak nurut sama bapak, masukin pondok gitu. Dan ada kesan yang kedua bahwa seakan-akan pesantren itu tempat rehabilitasi anak nakal. Gitu. Nah, itu juga nggak tepat juga. Nah, kita harus pikirkan kenapa sih kita mau masukkan apa namanya anak kita ke pesantren. Ya, masing-masing orang tua itu punya motivasi yang berbeda-beda. Ya, tapi kalau boleh saya usulkan, seminim-minimnya motivasi kita apa? Menggugurkan kewajiban sebagai orang tua untuk mengajarkan ilmu agama. Ya. Gugur kewajiban kita. Jadi di hadapan Allah itu kita sudah aman. Ya. Ketika ditanya apakah kamu sudah didik anakmu agama, sudah, wahai Allah, saya titipkan ke pesantren. Ya. Kemudian yang kedua, belajar ilmu dan adab terkait tugas dan kewajiban orang tua mengamankan putranya di pesantren. Bahasanya mengamanahkan, mohon maaf, mengamanahkan putranya di pesantren. Jadi dia belajar ilmunya, bagaimana sih ilmu memondokkan anak, dari mana kita belajar. Sebetulnya nanti ada beberapa tulisan dari para ulama terkait peran orang tua membersamai anaknya yang belajar menuntut ilmu agama. Ada itu. Ya. Kemudian selain itu juga kita bisa minta sharing dengan wali-wali yang lebih dulu menitipkan anak di pesantren. Nah, tadi Masya Allah ada Bu Dr. Emi ya, yang sudah memulai dengan sharingnya. Mungkin nanti yang belum pernah mondoki anak bisa tanya-tanya ke beliau itu. Termasuk suka dukanya tadi diceritakan ya. Suka dukanya apa namanya mondoki anak itu. Mungkin tadi diceritakan juga enggak kalau dengar anaknya sakit, kabarnya di pesantren itu kan Masya Allah. Pas baru nahan rindu bagaimana itu memiliki apa namanya istilahnya trik-trik dan kiat-kiat tersendiri ya, dan di situ dengan banyak sharing kita bisa menambah banyak ilmu selain tuntunan yang sifatnya adalah teoritis terkait dengan kewajiban orang tua ketika anaknya ada di pesantren. Adab ini juga terkait apa? Ketika kita nitip anak ke pondok, kita harus paham hak dan kewajiban kita dengan lembaga. Ya, kadang mohon maaf, orang tua tidak paham hak dan kewajibannya. Ada beberapa fenomena orang tua nitip anak di pesantren, kemudian dia merasa, oh saya bayar ke sini. Maka kemudian dia melakukan intervensi yang di luar batas. Ya, sehingga ketika terjadi kebijakan-kebijakan tertentu dari pesantren tidak sesuai dengan keinginan dia tolak. Ya, bahkan mencak-mencak masuk pondok. Mana direkturnya sini, tak adepi ya, itu enggak pas itu. Ya, harusnya ada adab, kita ngerti, oh saya ini nitip anak ke pesantren. Ya, saya sudah baca visi misinya, saya baca peraturannya. Ketika kita sudah menitipkan berarti kita sepakat dengan apa yang berada di pesantren. Ya. Jangan sampai ketika anak izin pulang, orang tua justru yang pertama kali memprovokasi, nak jangan cepet-cepet balik nak, besok aja baliknya. Nah itu melanggar peraturan pesantren, akhirnya terjadi problem, terjadi cekcok ya antara orang tua dan lembaga. Kemudian selanjutnya memperluas wawasan seputar dunia kepesantrenan. Ya, sesekali bertamu ke beberapa pesantren yang dituju, nggak apa. Insya Allah mayoritas pesantren welcome. Kalau kita mengatakan bahwasanya saya calon wali, saya pengen survei dan observasi, boleh nggak saya bertamu bahkan untuk menginap? Insya Allah boleh. Ya, jadi nanti di situ kita lihat bagaimana kegiatan keseharian, bagaimana pembelajarannya, kita diskusi, kita bisa sharing dengan pengelola pesantren itu, agar kita tahu, oh dunia pesantren ternyata begini ya. Ya, oh ternyata begini, oh ada kasus begini. Ya, dari situ insya Allah tidak kaget ketika nanti suatu saat kita nitipkan anak di pondok. Dan selanjutnya persiapan mental ini mencakup apa saja? Satu, menyiapkan diri untuk berpisah dengan buah hati selama jangka waktu pendidikan di pesantren. Ya, mulai tergambar juga ini kira-kira mau dipondokkan berapa tahun sih? Kalau kita bicara SMP sama SMA berarti berapa tahun, Bu? 6 tahun. Ya, itu pun belum kalau nanti anak juga melanjutkan tugas, kadang di beberapa pesantren ada semacam wiyata bakti. Ya, berarti bisa jadi lebih. Ya, maka di
kurun waktu itulah kita harus menyiapkan diri, siap enggak kita jauh dari anak-anak. Pengalaman dari orang tua kami dari sejak 2001 sampai sekarang, karena putranya cuma 2, saya dan kakak saya, itu hampir tidak pernah ya bersama dengan anak untuk jangka waktu yang lama. Paling hanya sekedar liburan 2 pekan, 3 pekan, habis itu balik lagi. Sisanya orang tua berdua di rumah sampai sekarang. Ya, bahkan ketika anak-anaknya sudah lulus dari pesantren, sudah lulus kuliah, ya ternyata juga harus merantau lagi. Ya Masya Allah. Jadi terus terang kami sangat bercermin dengan apa yang dicontohkan oleh orang tua kami untuk kedepannya bisa mendidik anak-anak juga sebagaimana mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, menyiapkan diri untuk rela mengamanahkan pendidikan buah hati di luar rumah kepada pihak lain. Ini juga butuh mental. Kadang kita ini masih setengah-setengah. Ya, masih belum percaya 100% ketika anak kita dididik orang lain. Itu kalau mentalnya belum siap di situ, kita selalu was-was dan khawatir. Wah, anak saya diapakan ya? Anak saya baru ngapa, wah nanti ustadz begini. Nanti anak saya kalau sakit ustadznya nggak ada yang perhatikan. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Setiap hari kita akan ya disibukkan dengan kekhawatiran tentang kondisi anak. Gara-garanya karena belum siap mental. Kemudian yang ketiga, siap bersabar, tidak bertemu dan berkomunikasi hingga jangka waktu tertentu untuk kebaikan pendidikan anak. Bahkan bukan hanya berpisah, tapi komunikasi juga kadang ada yang dibatasi. Ya, saya contohkan di pesantren kami saja, untuk urusan santri baru ketika masuk, itu 40 hari tidak boleh dijenguk dan tidak boleh ditelepon. Ya memang betul-betul, ya karena di situ pengkondisian ya. Nah, orang tua siap enggak itu? Kan butuh mental kan? Kalau jenengan masih 2 tahun, 3 tahun lagi mondok ke anak, ya dari sekarang latihan gitu. Baik, selanjutnya, siap bersabar ketika mendengar kabar ujian bagi buah hati, sedang orang tua tidak dekat membersamai mereka. Ya, kadang ada kabar dari murabi, dari pendidik, mohon maaf mengabarkan ibu Ananda baru kurang sehat. Wah, itu rasanya gimana itu? Nah, kan harus siap mental juga gitu. Kalau negara itu sampai galau berhari-hari kan juga nggak produktif ya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, persiapan mental ketika hasil pendidikan pesantren belum sesuai dengan cita-cita dan harapan. Ini juga saya sampaikan di awal. Jangan terlalu over ekspektasi ibu-ibu. Kita nganggap bahwasanya udah kalau di pesantren ini mesti 100% sukses. Kata siapa? Yang jamin siapa? Bahkan ada kasus-kasus ya, anak di rumah baik, setelah di pesantren berubah. Iya kan? Karena di pesantren juga dia mendapati pergaulan dengan lingkungan yang baru, ada teman-temannya yang latar belakangnya tidak seperti keluarganya. Ada bahkan beberapa kasus anak broken home di rumahnya, kemudian dimasukkan ke pesantren. Setelah masuk pesantren, anak ini pengen melampiaskan seperti mengungkapkan protesnya kepada orang tua dengan cara ngelanggar. Dan repotnya ngelanggarnya nggak ngelanggar sendiri, ngelanggarnya ngajak-ajak temen. Nah, kalau itu ternyata anak-anak kita kan repot. Dulunya di rumah nggak kenal rokok jadi kenal rokok, di rumah tidak kenal pornografi jadi kenal pornografi. Ya, diajak kabur. Pesantrennya nggak ngajari begitu. Tapi lingkungan di pesantren yang ternyata anak itu pas kedapatannya anak-anak yang kurang baik. Ya, maka pembersamaan terhadap anak di pesantren itu juga tetap terus. Bukan berarti karena dia sudah di pesantren semua anak yang di pesantren baik semua, enggak. Tetap anak harus dinasihati untuk memilah-milah temannya. Kemudian yang terakhir terkait persiapan mental adalah persiapan mental ketika sudah ya tadi, persiapan mental ketika hasil pendidikan tidak sesuai dengan cita-cita. Kemudian sekarang finansial nih. Apa saja sih yang disiapkan kalau mau masukkan anak ke pondok? Saya nggak bicara besaran ya, tapi ini berbicara tentang iuran atau pembayaran yang biasanya ditetapkan di pendidikan pesantren. Yang pertama, biaya pangkal pendidikan.
Nah, itu variatif di situ. Antara satu pesantren dengan yang lain beda-beda. Dari 3 juta sampai 100 juta ada semua, Bu. Oke. Dari 3 juta sampai 100 juta ada semua. Tinggal jenengan mau milih yang mana itu gitu. Bahkan ada yang free juga, gratis ada. Kemudian biaya daftar ulang tahunan. Ini juga mayoritas lembaga kepesantrenan menerapkan daftar ulang tahunan. Biayanya memang tidak sebesar uang pangkal. Tapi memang ya lumayan. Lumayan. Biasanya menyesuaikan besaran uang pangkalnya. Kalau uang pangkalnya seumpama di kisaran 20 juta, mungkin daftar ulang tahunannya sekitar 9, 8, 10. Ya sekitar 40%-nya biasanya. Baik, kemudian selanjutnya biaya pendidikan bulanan atau kita kenal SPP. Kalau bahasa pesantrennya syahriah. Ya. Itu macam-macam juga. Ada yang cuman pendidikannya, ada yang pendidikan mencakup asrama, mencakup makan. Ya, bahkan ada fasilitas-fasilitas tambahan termasuk laundry dan yang lain-lain. Di beberapa pesantren ada yang sudah nerapkan istilahnya borongan lah. Itu 1 bulan itu sudah semuanya. Ya. Kemudian selain itu juga uang saku ya. Uang saku tentunya terpisah dengan biaya pendidikan bulanan tadi. Ya, karena ini untuk khusus kebutuhan anak. Juga ada biaya kegiatan ekstra. Ya, seumpamanya ada studi tour, kadang ada ekstrakurikuler yang ditetapkan di pesantren, kegiatan-kegiatan, keterampilan dan macam-macam. Ya. Termasuk selanjutnya adalah biaya penunjang perkembangan pendidikan. Di sini ya buku. Mungkin kalau di pesantren yang di situ basicnya IT, dia butuh harus beli laptop, ya butuh harus beli penunjang yang lainnya, flash disk, hard disk dan yang lain. Yang itu adalah merupakan sarana untuk mengembangkan ya ilmu pendidikan yang dipelajari di pesantren. Dan yang terakhir adalah biaya transportasi penjenggokan dan liburan. Nah ini juga nggak sedikit loh, ya apalagi kalau luar Jawa. Ya beberapa teman luar Jawa itu ya rela nggak pulang tahunan. Saya dulu punya teman dari Maluku itu baru 6 tahun baru pulang. Ya orang tuanya nggak punya biaya untuk harus membayar tiket kepulangan dia dari Maluku ke Solo, ya kan setiap tahun. Ya kalau kita yang dekat-dekat mungkin masih bisa lah, ya. Tapi juga lumayan bensin, tolnya, jajan di jalan. Kalau sudah ketemu anak mesti minta jajan keluar kan gitu. Nah itu ya dipersiapkan. Tapi insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya sekarang persiapan buah hati mencakup apa saja? Persiapan moral, mental, fisik dan juga kemandirian. Persiapan moral apa saja? 1. Penanaman kesadaran akan kewajiban menuntut ilmu agama. Jadi kalau anak belum sadar bahwa menuntut ilmu agama itu wajib, nggak mau masuk pondok, ya kan? Nggak mau. Nanti kalau kita tanya lah, kalau kamu nggak mau masuk pondok, terus kamu harus belajar ilmu agama, di mana belajarnya? Dia nggak nyambung untuk jawab pertanyaan itu karena merasa belajar ilmu agama tidak wajib. Yang kedua, penyampaian terkait keutamaan ahlul ilmi, keutamaan ulama, dan keutamaan menuntut ilmu agama. Ada anak-anak termotivasi pengen masuk pesantren gara-gara terinspirasi dengan biografi para ulama, para tokoh, ya, yang ternyata mereka adalah lulusan pesantren, ya. Mungkin ada yang terinspirasi dengan Ustadz Adi Hidayat mungkin, sehingga kalau pengen jadi kayak Ustadz Adi Hidayat berarti harus mondok. Ya, terinspirasi dengan Ustadz Abdus Somad mungkin. Ya sehingga dia akan memiliki dorongan dan motivasi dari dalam dirinya. Maka tadi kalau nggak salah Bu Dr. Emi tadi ceritakan putranya sendiri yang minta nih. Bukan dipaksa, bukan disuruh oleh orang tuanya. Ya. Kemudian selanjutnya penyampaian biografi dan kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga dari situ akan didapati bahwa mayoritas ulama ketika menuntut ilmu itu jauh dari orang tua. Ya, itu akan jadi motivasi tambahan bagi anak. Loh, nak, kalau kamu pengen sukses, kamu harus siap jauh dari orang tua. Kamu harus siap prihatin. Ya. Dari situ insya Allah
ada persiapan-persiapan jangka panjang bagi anak. Selanjutnya pendasaran ilmu agama sebelum masuk pesantren, baik dengan proses formal atau non formal. Kalau proses formal ya, kalau bisa, kalau kita punya tujuan nyekolahkan anak atau nitip mengamanahkan anak di pesantren, sekolah sebelumnya itu juga harus sekolah yang nyambung secara kurikulum. Ya, kalau sekolahnya umum betul ya, artinya di situ tidak ada sentuhan sedikit pun terkait pendidikan agama. Kemudian anak-anak kita pengen pondokkan, biasanya terlalu kontras perpindahannya. Ya, tapi kalau sudah terbiasa anak sekolah di lembaga-lembaga Islam, ya kayak di sini nih TKIT, habis itu masuk ke SMP, ke SDIT dan seterusnya. Anak-anak punya persiapan, mereka tidak terlalu asing dengan dunia kepesantrenan. Bahkan sering didapati apa? Banyak teman-temannya juga pengen ke pesantren. Sehingga dia terbawa sama keinginan teman-temannya. Karena setiap hari ketemu di sekolah, teman-temannya ngomongkan pesantren tertentu, anak kita jadi pengen ke situ. Ada yang pernah dapati begitu ya, mungkin yang pernah mondokkan anak ya kan. Nah, tapi kalau di umum yang mohon maaf ya, sekolahnya tidak ada sentuhan-sentuhan pendidikan agama sama sekali. Jangankan punya keinginan masuk ke pesantren, terpikir aja, ngimpi aja enggak gitu. Pas sudah seperti itu, orang tuanya mendadak langsung ngomong, nak besok kamu masuk pesantren. Saya jamin itu sepekan anak itu kabur pulang gitu. Ya. Non formal contoh juga pendidikan di TPA atau di Madin ya. Karena ketika anak sudah punya modal, dia punya bacaan Al-Qur'annya bagus, punya hafalan, itu insya Allah lebih mudah nantinya untuk bisa beradaptasi di pesantren. Selanjutnya pengenalan model pendidikan pesantren dengan semua keunggulan dan tantangannya. Kita kasih tahu ini ada pondok ini nak, keunggulannya begini, kamu kalau mondok begini, kalau kamu nggak mau mondok begini. Itu kita sering diskusikan, kita sering obrolkan di hadapan anak-anak. Pokoknya tadi yang disampaikan jangan serba dadak. Kasihan anak-anak kita kalau semuanya serba dadak. Yang terakhir untuk persiapan moral, observasi dunia pesantren secara langsung dengan kunjungan dan silaturahmi. Bahkan anak kita masih kelas 3 SD loh, nggak apa-apa kita ajak. Sesekali itu kalau piknik bukan hanya ke tempat rekreasi, ajaklah ke pesantren-pesantren, ya, datanglah ke Gontor sana, ya, bagaimana kemegahan Gontor, bagaimana aktivitas. Ya, saya dulu kelas 5 SD diajak main ke Gontor. Itu yang kemudian menginspirasi saya semangat pengen ke pondok. Kayaknya ngelihatnya asik, enak ya jadi Mas pondok. Meskipun ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, gara-gara dibawa ke pondok jadi nggak mau mondok. Nah itu caranya nyeimbanginya ini tadi, pengenalan model pendidikan pesantren itu sudah diedukasikan sebelumnya gitu loh. Jangan tahu-tahu dibawa ke pondok, pas kebetulan pondok yang didatangi mohon maaf mungkin punya kekurangan dari sisi kebersihan. Pas di situ ngelihat loh santrinya kok gudikan gitu kan. Waduh, gudik tahu ya Bu ya? Penyakit skabies itu loh. Ya kan akhirnya anaknya jadi takut gitu. Tapi persiapan mental ini kita percepat ya, waktunya terbatas. Mendidik keberanian positif sejak usia dini. Maksudnya keberanian positif itu apa? Keberanian yang positif, karena ada keberanian yang negatif. Yaitu jangan sampai anak-anak kita itu kebablasan berani tapi beraninya negatif. Berani positif itu ya contohnya ke kamar mandi sendiri gitu ya. Malam-malam bangun tidur mau buang hajat nggak harus sama uminya, nggak harus sama ibunya dan seterusnya. Mendidik untuk percaya diri dan bersikap optimis. Ya, karena kepedean itu penting sekali di pondok. Umumnya kalau anak-anak yang minder itu nggak kerasan di pondok. Kenapa? Karena dengan keminderannya dia tidak bisa bersosial. Ya, kemudian yang ketiga, membiasakan anak dengan pendidikan di lingkungan yang terpisah dari orang tua pada jangka waktu tertentu. Mungkin pas liburan ditinggal tempat neneknya, di tempat kakeknya, tempat saudaranya. Ada sekarang bentuk agenda-agenda pesantren kilat, ya, atau camp, ya, camp. Kami juga punya di lembaga kami
ada istilahnya Salman Mandiri Camp. Itu camp-camp liburan ya, camp-camp pendidikan kepesantrenan yang diadakan setiap liburan sekolah. Ya biasanya yang ikut di situ adalah anak-anak yang mau dipondokkan sama orang tuanya. Ya itu. Kemudian yang keempat, membiasakan anak bersosial dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya. Yang selanjutnya mendidik anak kedewasaan dalam menghadapi permasalahan secara mandiri. Ya, termasuk ketika dia masih di usia SD, jangan apa-apa orang tuanya. Dia punya masalah sama temennya, suruh dia nyelesaikan sendiri. Nah itu insya Allah nanti membantu untuk dia menyiapkan mental ketika di pesantren. Terakhir, mendidik kesabaran pada situasi yang tidak ideal dengan membiasakan kesederhanaan dalam segala hal. Kesederhanaan makan, kesederhanaan pakaian, kesederhanaan tempat istirahat dan tempat tidur. Itu membiasakan nanti insya Allah anak siap ke pesantren. Terakhir, persiapan fisik dan kemandirian saya bacakan saja. Pemberian gizi yang optimal sebelum masuk pesantren, karena kalau masuk pesantren sakit-sakitan biasanya nanti menjadikan anak tidak lama di pondok. Kemudian pembiasaan olahraga dan aktivitas yang menjaga kebugaran. Yang ketiga, mendidik kemandirian dalam urusan keseharian anak. Yang keempat, mendidik kemandirian mengelola keuangan. Ya, ada anak nggak biasa ngelola keuangan sampai ke pondok borosnya luar biasa. Pernah ada satu anak dalam satu pekan habis sampai hampir 1 juta. Orang tuanya pusing ya. Gimana nih? Kok bisa sampai habis sekian? Dan parahnya lagi apa? Utang. Waduh, itu orang tuanya pusing gitu. Yang terakhir, mendidik kemandirian bersosial dan komunikasi. Alhamdulillah. Ini mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kita tambahkan lebih dari ini. Bagi yang mungkin belum sempat nyatat, nanti bisa ditanyakan ke panitia. Oh sudah, sudah di-share, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Demikian, karena habis ini masih ada session. Mohon maaf Ustadzah ini. Jadi ngambil waktunya. Barakallahu fikum. Dari kami cukupkan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Oke. Siap. Ada yang mau tanya gimana itu? Boleh enggak? Oke. Monggo langsung mawon nggih. Ya. Oke, pertanyaannya ibu-ibu sekalian, usia berapa yang ideal anak dipesantrenkan? Oke, wallahu alam, ini basicnya lebih ke experience ya, Kemudian yang kedua, sebetulnya ada sedikit pendasaran dari nas hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak sholat 7 tahun ya. Kemudian 10 tahun itu boleh dipukul kalau anak tidak mau sholat. Ada tambahannya di situ, wafarikuhum fil madhaji, dan pisahkanlah anak dari tempat tidur mereka dengan saudaranya, terutama kalau putra putri. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya usia anak 10 tahun ini bisa, tapi dengan catatan bahwa anak ini sudah mumayyiz. Umumnya 10 tahun sudah tamyiz. Tamyiz itu memiliki kenalaran yang cukup, ya, meskipun belum balik. Ya, jadi 10 tahun ini bukan patokan umum, artinya ada kasus-kasus khusus yang nanti 10 tahun belum siap. Nah, itu kembali kepada orang tuanya. Yang terpenting adalah bagaimana mentalitas dan juga kemandirian anak itu sudah siap. Ya. Seumpama 10 tahun ternyata belum, ya tundalah 11 tahun, 12 tahun. Kalau kurang dari itu saya tidak menyarankan.
Ya, memang ada yang sukses, tapi kebanyakan anak itu kemudian ngerasa jauh dari orang tua. Ya, kemudian kalau pulang seperti asing. Bahkan ada yang seperti punya apa ya? Dendam gitu loh. Saya kok dipondokkan dari kecil gitu. Udah gitu dapeti adik-adiknya ternyata nggak begitu. Wah, itu mesti jadi apa namanya itu? Jadi kesenjangan gitu ya. Ya wallahu taala alam. 10 tahun itu insya Allah bisa. Cukup. Pertanyaan ya ini ya. Oh, kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya harus diobservasi dulu penyebab kenapa anak minta keluar dari pondok. Ya kan? Itu harus di apa namanya betul-betul dikorek sampai habis. Apa masalahnya pertemanan, apa masalahnya dengan pelajaran, masalahnya dengan peraturan pesantren. Kadang dengan pesantren itu khusus, bisa jadi kalau dipindah di pesantren lain mau. Ya, atau ada juga, dan ini banyak kasusnya, dia tergiur dengan kehidupan anak di luar. Jadi dia merasa bahwasanya saya nggak beruntung karena saya dipondokkan sama orang tua. Mending enak itu tetangga si fulan. Ya, dan itu kasus itu kami hadapi. Jangankan itu tahun ketiga Bu ya, santri saya udah tahun kelima. Tinggal 1 tahun lagi lulus. Pas liburan, ketemu teman-temannya yang anak luar, lihat mereka bisa bawa HP sendiri, bawa motor, ya bisa bebas. Udah keluar. Padahal kurang 1 tahun. Sampai kami datangi ke orang tuanya sudah susah sekali. Nggak mau betul. Makanya coba nanti dicek dulu itu. Kenapa kronologinya kok anak minta keluar. Jangan-jangan juga apa? Faktor ketika liburan, dia punya temen, ada provokasi dari temennya. Oke, nah itu pas pulang kan ketemu tuh teman-teman SD, gitu. Lah kadang ada provokasi, oh rapi nak mondok neng jobo wae. Akhirnya anak-anak akhirnya pengen keluar gitu. Nonton nggih Bu? Barakallah. Cukup nggih. Ya, pertanyaannya yang pertama nggih, yang nanti bisa langsung angkat tangan dapat door prize. Sebutkan 3 kelebihan pendidikan pesantren. Boleh nyontek gak ini? Itu angkat tangan, monggo Bu, monggo Bu. Ya, ya bisa mengkreasikan potensi pribadinya di apa namanya lepas dari tekanan orang tua. Nggih. Boleh, enggak apa-apa, bener nggih. Nggih. Masya Allah, selamat nggih. Ini dapat apa ini door prize-nya? Oh, buku, Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Tarbiyatul Aulad. Ustadzah mawon, monggo. Nggih, yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Persiapan terkait moral yang harus dilakukan orang tua sebelum mondokkan anak apa saja? 3 saja. Nggih, monggo. Iya. Boleh nyontek ini? Oh, boleh. Nggih. Nggih. Ya. Ya, Allah. Karena boleh nyontek mesti bener gitu. Iya, artinya nyontek catatan. Boleh. Alhamdulillah. Dapat door prize juga niki. Oh, boleh milih ini ya, Masya Allah. Mabruk, selamat nggih. Nggih, sampun nggih.
Alhamdulillah sudah selesai terkait dengan materi kami. Kalau mungkin habis ini ada closing atau ada penyampaian dari Ustazah, maka kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sejarah materi taklim PKI tulisan beliau oleh Ustazah Eva Binta Cahyani. Sehat. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini ya. Oh ya Allah. Siap. Dan akan jazakumullah khairan katsiran. Ibu mau masuk surga kan? Kalau mau masuk surga ngaji 1 jam 2 jam itu belum cukup, kita tambah lagi, oke? Masya Allah. Baik, saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja, nggak lama. Ibu, kalau kita bicara pondok, ibu mau anaknya mondok jadi kayak siapa? Oh ya, yang di TV aja, yang di TV. Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi? Abdul Somad, terus Ustadz Salim Afillah, Ustadz Irfan, Ustadz siapa lagi? Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah dan seterusnya, Ibu. Masya Allah. Maka ibunda, yang pertama ingin kami sampaikan, tadi sudah salam ya. Pondok itu bukan segala-galanya. Yang keluar pondok jadi kayak Zaitun itu ada. Yang keluar pondok kayak Nikita Mirzani ada. Maaf saya nyebut nanti didit gitu ya Mbak Dea. Yang keluar pondok kemudian mengatakan semua agama sama ada. Yang keluar pondok mengatakan jilbab tidak wajib ada. Yang keluar pondok mengatakan maaf pernikahan sesama jenis, kemudian LGBT itu bagian dari apa namanya? Hak asasi manusia banyak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, pondok itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu adalah Allah. Maka dari sekarang kalau mau mondokin anak kah, mau nyekolahkan anak di SMP kah, semuanya harus siapa dulu? Allah dulu. Bahwa kita itu berjalan di bawah takdirnya Allah, maka jalankan peran itu dengan baik. Kemana Allah akan membimbing anak-anak kita, semoga dibimbing ke tempat-tempat yang baik. Kemudian yang kedua, ibu mau masuk surga kan tadi? Jalan paling singkat menuju surga itu ilmu. Dan gudangnya ilmu di dunia ini diantaranya itu adalah pondok. Kalau bahasa Inggris itu go. Kalau pergi, sudah pergi namanya, Dr. Remi tolong dibantu. Go, nek wis lunga berarti gone. Ya betul. Kalau sedang pergi namanya going. Kalau yang ada ES-nya apa? Goes gitu ya. Go, going. Apa tadi? Gone, si jenis maning. Goes. Itu kalau di pondok lebih. Tadi Ustadz kalau fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Kalau bahasa Inggris itu cuma 4. Kalau bahasa Arab kamu perempuan pergi, kamu laki-laki pergi, kamu berdua pergi, kamu bertiga pergi, kita berjamaah bersama pergi, kita sendiri pergi, itu bahasa Arabnya beda. Jadi orang yang di pondok itu otaknya lebih besar, Bu. Karena kalau di luar itu hanya berapa tadi, Bu? Coba sekarang pelajaran di bahasa Arab, matematika, bahasa Inggris, IPA, fisika, kimia, 5 jari selesai. Berapa, Bu? Bukan saya nyepelekan, saya ngitungnya itu 5 jari selesai. Sekarang di pondok apa? Nahwu, sorof, balaghah, imla, bahasa Arab, bahasa Inggris. Pelajaran tauhid, pelajaran akhlak, pelajaran sejarah, pelajaran berapa, Bu? Enggak cukup 10, Bu.
Jadi anak di pondok itu otaknya lebih apa, Bu? Lebih besar, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, berbanggalah dengan cara bersyukur ketika anak-anak mau masuk. Bukan helmnya yang besar, tapi insya Allah karena isinya apa, Bu? Isinya banyak. Itu yang kedua. Nanti fikih itu sebentar. Kemudian, ibu pengen bersama dengan anak di dunia saja apa di akhirat? Nah, di dalam surat Tur ayat 21 kan Allah sudah matur. Orang tuanya yang beriman, anaknya ikut beriman, akan dipertemukan kembali di akhirat. Dan salah satu menguatkan iman anak itu salah satunya masuk mana? Ya masuk pondok. Jadi kenapa kamu masuk pondok? Karena di pondok itu besar, ini isinya besar. Yang kedua karena jalan pintas paling cepat masuk surga itu ilmu. Dan gudangnya ilmu itu di mana? Di pondok. 24 jam di pondok itu pendidikan. 24 jam di pondok itu adanya akhlak, ada adab. Kalau kita anak 24 di rumah itu ada 1 jam dan 2 jam yang nggak ada pendidikan. Anak kita nonton, anak kita main HP, hilang. Tapi kalau di pondok 24 jam nggak ada selain apa, Bu? Selain pendidikan. Yang ketiga, kenapa mau mondok? Aku pengen mau sama bapak ibu lagi, nggak cuma di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Maka kata kiai kami, lebih baik kamu paksa masuk anakmu mondok masuk surga daripada kamu paksa anakmu masuk. Pada dasarnya nggak ada anak sukarela berpisah dengan orang tua tuh nggak ada, Bu. Mesti nangis, Bu. Saya dulu juga gitu, istilahnya kenapa ibu membuang? Apa itu aku itu anak pungut? Makanya kok ditaruh di pondok, kayak dibuang. Pada dasarnya anak tuh nggak mau pisah. Jadi bapak itu sebenarnya, Bu, ketika menghadapi anak di pondok itu nggak begitu berat. Yang berat itu menghadapi ibunya. Karena ibunya tuh begitu anaknya di pondok, apa, Bu? Nangis sampai meripatnya itu. Jadi bapaknya tuh menderita menghadapi siapa, Bu? Makanya tadi disampaikan Ustadz Sanif, persiapan mental ibunya itu. Seorang ibu pada dasarnya nggak ingin berpisah dengan anaknya. Jangankan berpisah, nyapeh dari persusuan kayak apa rasanya, Bu? Ya Allah, mau nyapeh anak nyusu itu nangis, nggak tegul. Anaknya gini-gini, ya apalagi ini berpisah nggak mau tidur. Jadi pada dasarnya nggak ada anak mau dipondokkan dalam tanda kutip, dipaksa. Dipaksa, kata kiai kami, mendingan dipaksa anak kita masuk pondok, tapi insya Allah muaranya kemana? Tapi maksanya pakai ilmu tadi dengan cara dibiasakan dan seterusnya. Kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ibu kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu di sini apa? Pengen anaknya mau lihat teng donya, pengen anaknya mau lihat teng ujare ibu mau lihat teng donya ini kenapa? Mobilnya api, omahe gede, dadi pejabat, nek mangkat neng ndi dikawal, ngeten toh? Kita tuh jujur kalau berdoa Rabbana atina maunya gimana? Duitnya oke, mobilnya api, wonge yo ngalim, rupane ganteng, bojone. Coba ibu cek ketika mempelajari doa sapu jagat itu, tafsir para ulama yang disebut fid dunya hasanah itu adalah ketika anak diberi ilmu. Bukan diberi yang lain-lain, diberi ilmu. Maka ibunda, janji Allah masuk kita nggak percaya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dulu. Maka tadi untuk meningkatkan iman kita salah satunya kita masukkan anak-anak kita ke pondok. Kemudian sama Allah ditambah ilmu, baru akan diangkat derajatnya. Ibu pernah lihat ustadz pensiun? Pernah lihat guru ngaji pensiun? Pensiunnya mereka sampai kapan? Insya Allah sampai meninggal. Tapi pegawai negeri pensiun ada? Pejabat negara pensiun ada? Pegawai BUMD, BUMN atau swasta ada pensiun? Dokter Emi aja yang pegawai negeri pengen segera pensiun, Bu. Maka ilmu agama itu mengantarkan anak kita untuk mengabdi tanpa batas pensiun, tanpa batas waktu, insya Allah sampai husnul khotimah. Ibu? Nah, kemudian satu lagi tadi, kok ada anak kok keluar jadi nakal? Iya, karena kata kita sering mengenal ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu sesuatu yang akan berasimilasi, berafiliasi dengan yang sejenisnya. Maka ulama mengatakan kalau ada orang 1.000.000 itu jelek, kita itu baik. Yang 1.000.000 itu hanya satu yang baik. Kalau kita kumpul dengan mereka ketemunya dengan siapa? Yang baik. Kalau ada orang 999 itu buruk,
baik, yang satu jelek, jumlahnya jadi 1000. Kalau kita aslinya buruk, ketemu dengan siapa? Maka anak kita baik itu karena baiknya siapa? Orang tuanya. Maka yang nyantri itu bukan anaknya, tapi bapaknya sebelum masukkan anaknya ke pesantren itu nyantri dulu dari sekarang. Makanya ibu masuk ke pengajian-pengajian ini namanya kita nyantri, Bu. Suka kita nggak adil, anaknya tepuk, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Lebari kon mondok, sore wis kon moco tilawati, lebar maghrib egin kon les, tapi ibunya ngajinya seminggu berapa kali? Nah, ya kan Bu? Nah, Bu? Maka orang tuanya dulu sebelum anaknya. Tadi ustadznya orang tuanya dulu. Yang terakhir Mbak Eva akan mengatakan ibu nggak mondok, nggak apa-apa anaknya. Tapi ingat, belajar ilmu agama hukumnya apa? Silahkan ibu ajarkan akidah, akhlak, ibadah. Satu lagi apa? Tauhid dan muamalah ibu dosennya di rumah, anaknya ndak mondok ndak apa-apa. Tapi ibu bisa ndak ngajarin itu? Nah, kalau ndak bisa berarti anaknya kudu mondok. Mayo mondok gitu ya, Bu. Tapi ingat, pondok bukan segala-galanya, segala-galanya siapa? Coba baleni lagi tadi satu apa? Kan Pol Banter sih kan penutup. Pondok bukan segala-galanya. Kalau mau sukses mondokkan anak, yang segala-galanya itu apa? Sebab banyak orang tua, dening jebule mondok yang kono, jebule pondoknya kayak yang kono. Memang pondok bukan segala-galanya. Di Gontor orang nggak fokus ngapal Quran. Tapi di pondoknya Ustadz Wujud di Magelang fokus ngapal Quran. Di Gontor lebih ke bahasa, lebih ke dan sebagainya. Nanti di pondok lain punya kebelian yang lain. Bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu Allah. Kalau kita ikhlas masukin anak ke pondok, apapun outputnya insya Allah baik. Yang kedua, jalan pintas menuju surga yang paling pendek. Gudangnya ilmu di mana, Bu? Karena 24 jam di pondok itu pendidikan. 3, pengen di dunia saja bareng anak? Pengen di mana? Syaratnya anaknya harus solih. Salah satu wasilah untuk menambah kesolihan anak-anak kita di mana? Pondok. 4, pengen anaknya diangkat derajatnya dunia akhirat? Syarat diangkat derajat itu 1, duwe iman, loro duwe ngelmu. Luru ngelmu di mana? Pondok. Menambah iman di mana? Pondok. Ibu mbaknya saya tanya, mbiyen milih SMA apa milih mondok? Temenan. Temenan apa mboten? Milih pondok apa jangan SMA? Dong SMA nih kula bepol indahe Kak Ustazah Eva gitu. Jadi kula mboten mondok mboten napa-napa. Maka Ibu, sebelum anak-anak kita yang mondok siapa dulu? Orang tuanya. Ayo jadi orang tua yang solih, karena di Al-Quran banyak diceritakan, kita sering berulang-ulang ketika membicarakan tentang parenting orang tua. Al-Kahfi, diselamatkan pemuda yatim itu karena orang tuanya solih. Ismail jauh, nggak ideal itu, nggak kumpul dengan bapaknya, jauh cuma dengan ibunya. Ditinggal di wadin ghairi dzar'in. Tapi kenapa jadi anak solih? Nabi Ibrahim doanya luar biasa. Maka di antara doa paling banyak untuk keluarga dan anak-anak di Quran itu doanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu dibully dari kecil, Bu. Dibulinya nggak cuman kata-kata, dibulinya dimasukkan kemana? Ke surga. Tapi kenapa jadi anak yang solih? Bahkan ketika digoda perempuan itu kata para ulama terlintas wajah ayahnya di matanya. Sehingga ya Allah yang orang mungkin berzina, melas bapakku. Saya nggak mungkin jadi anak nakal, melas ibuku. Kenapa? Nabi Yusuf itu saking dekatnya dengan putranya. Sehingga kumantil-antil sampai di depan bayangannya saja. Kalau mau ngapa-ngapain gambarnya siapa, Bu? Nah, kalau pengen anak-anak kita solih, kuliah di Jogja, kuliah di luar negeri sekalipun, kalau bayangannya orang tua, ketika mau malas sholat, malas bapak ibu. Ketika mau awang-wangan sinau, malas bapak ibu. Maka jadilah orang tua yang dekat dengan anaknya, orang tua yang solih, dan orang tua yang mati-matian di dalam mendoakan putra-putrinya. Maka ibunda, ngalir, ayo kita minta kepada Allah. Salah satu rizki yang diberikan luar biasa kepada orang tua itu adalah anaknya mau mondok. Dan ibu, dulu ketika saya mau dipondokkan sama ibu sama. Ngapa sih nyongko semang dipondok gak pengen sekolah nang SMA Muhammadiyah ngarep umah. Tapi ibu saya nggak tahu dapat informasi anaknya di sekolah napol adoy nang kanan nang Jawa Timur, padahal umah nang Kaliwiro, Bu. Waktu itu belum ada listrik, adanya listrik tenaga surya.
Saya kalau ke pondok bareng sama anak Jakarta, lihat jeruk yang oren-oren itu gomon. Karena di Kaliwiro saya tahunya jeruk itu warnanya hijau, Bu. Menan itu, Bu. Ketika lihat minuman Energen, apalagi Ovaltine, Milo, saya gomon. Karena di Karangmangu saya nggak pernah lihat minuman kayak gitu, Bu. Betul itu. Ketika teman saya dijenguk pakai motor, njur pada ngedekna tenda, yang kayak tenda tuh, saya cuman kayak gini. Ya Allah, kayak ngapa rasanya nunggang motor ya. Kalau ditengok wong tuane kayak kono nggo tenda kayak kono, njur pada maem jeruk oren-oren. Apel merah kodenya 4015. Kenapa Ustaz Haifa apal, Bu? Apel Washington 4015 itu nomor stambuk saya di Gontor, Bu. Jadi saya itu santri yang ke 4015 di Pondok Modern Gontor Putri, Bu. Jadi saya apal. Gomen urah kue. Karena saya tahunya apel itu warnanya hijau, Bu. Jangan kalah sama Mbah Mut, Bu. Begitu berangkat ke pesantren, gak betah. Gak betah, minta pulang. Kata Mbah Mut gampang, deke Bali ning tandur rasmang sekolah. Deke Bali ning tak bojokna rasmang sekolah. Akhirnya nggak berani pulang, Bu. Maka orang tua itu juga harus sedikit agak gitu, Bu. Dulu Mbak Eva digitukan, nggak berani minta pulang. Dan kata kiai saya, nggak betah setahun, coba 2 tahun. Nggak betah 2 tahun, coba 3 tahun. Nggak betah 3 tahun, coba 4 tahun. Kalau 4 tahun nggak betah, silahkan pulang, kata kiai saya. Karena sudah apa, Bu? Sudah selesai. Dan satu lagi, temenan lebar kita tutup, Bu. Sulaiman itu ketika ngirim surat kepada Ratu Balkis itu isinya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim bismillah, Bu. Kalau dalam ilmu perdukunan itu namanya jimat Sulaiman. Apa, Bu? Ibu nggak percaya? Ada orang datang ke dukun, sama dukun itu cuma dikasih kalimat bismillah. Dia bilang itu namanya jimat Sulaiman. Apa, Bu? Dimasukkan ke saku, dimasukkan ke tas, ditaruh di tokonya, ditaruh di tempat usahanya. Kalau sudah dikasih jimat Sulaiman, semuanya beres. Sebenarnya kita orang Islam tidak kalah-kalah dengan dukun mestinya, Bu. Itu memang jimat Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman mengirimkan basmalah kepada Ratu Balkis dalam satu riwayat dikatakan akhirnya tunduk datang kepada Raja Sulaiman dalam keadaan berserah diri, mengakui bahwa tiada Tuhan selain apa, Bu. Maka senjata Mbah Mut ketika mondokkan anaknya juga satu. Dulu nggak tahu Gontor, pokoknya bismillah. Harap Mesir, orang ngerti Mesir, duitnya idain dulu utang, Bu. Lu betul, gaji pegawai negeri berapa waktu dulu? Belum ada sertifikasi. Saya ke Mesir itu suruh pelatihnya tuh suruh bawa uang 8 juta ditukar uang dolar. Saya nukernya Bank BNI waktu itu urung tahu melbu bank, Bu. Masya Allah, bawa duit 8 juta. Saya yakin ibu saya itu dulu utang, Bu. Tuh, tapi ibu itu apa? Mana? Bismillah. Ibu tak prihatin, doke luru ilmu sing bermanfaat. Pulang dari Mesir, haji. Makanya hajinya pakai kapal. Itu ibu tidak punya duit, saya yakin juga pinjam, Bu. Tapi ibu mumpung murah Kang Mesir ogur 15 juta. Mana deke mangkat kaji. Kalimat apa lagi yang keluar? Bismillah. Makanya Bu, kita tuh punya jimat. Bismillah itu kalau kita yakin dengan nyebut nama Allah. Jimatnya apa, Bu? Suami mau nikah lagi? Oh jangan. Sudah. Itu tapi itu dengan iman, dengan keyakinan dan luar biasa. Dan jangan GR. Kalau ada biaya pesantren, biaya buku, biaya penjengukan, sampai ada pesantren yang reganya 1 juta, itu bukan uangnya ibu, jangan GR. Itu uangnya anak yang dilewatkan lewat ibu. Makanya nggak ada orang selesai ngulain anaknya depositnya tambah. Ada nggak? Ibu putranya udah selesai kuliah, Bu. Tambah nggak rekeningnya, Bu? 0 katanya. Kok dulu waktu nyekolah kan ada ya, Bu? Malah bisa. Karena yang bawa rezeki itu anak kita sendiri. Cuman kata Allah supaya kita dapat pahala itu, terus rezekinya dilewatkan siapa? Makanya SPP, Bu, ada. Buku, Bu, itu uangnya dia, tapi dilewatkan ke orang tuanya supaya orang tuanya dapat pahala. Yang terakhir, Bu, pin yang saya gunakan ini buatan Mbak Wani. Ibu ingat Mbak Wani, Bu? Masya Allah. Ini amal jariah. Dulu awalnya fikih ini kita duduk di pojok situ. Belum ngaji. Saya, Mbak Oni, Mbak Nitra, Mbak Wening, dan lain-lain duduk di belakang sana. Nungguin anaknya. Situ masih kamar mandi, Mbak Oni?
Ya kalau hari Jumat gini ibu-ibu pada nungguin kok, pada dongeng dewe-dewe terus di pojok sana pada ngobrol. Duh, nak ngaji mbak prege. Pertamanya ngaji di pojok situ ya. Di pojok situ berapa orang gitu. Kemudian lama-lama sampai seperti hari ini. Jadi Mbak Eva agak sedikit urik. Do you know urik, Bu? Saya tidak harus hadir di sini tiap hari Jumat, tapi siapapun yang masuk masjid ini ngaji fikih saya dapat apa, Bu? Nah, makanya jangan sungkan-sungkan ngawali kebaikan. Sekalinya ibu sakit, sekalinya ibu tidak bisa hadir. Kalau tidak hadir di sini masih tetap apa, Bu? Panen pahala. Ayo syiarkan dulu di sini khusus ngaji fikih. Neng karena kurangnya ilmu, entek materi ini kan. Haid always, toharoh always, sholat, wudu, mandi wajib, fikih dandan, sandal jenggel, rambut semir, sambung bulu mata, wis kabeh. Karena sedikitnya ilmu is entek ke materi ini ke. Jadi ora apa-apa, namanya tetap fikih tapi yang dikaji itu banyak. Ya dulu bersamaan dengan majelis taklim Asofia ya. Begitu Asofia berdiri, majelis fikih itu berdiri. Kalau hari Selasa kita lari-lari ke sana, kalau Jumat kita lari-lari ke sini. Enggak, diurep-urep besok. Dan diajak anaknya enggak apa-apa, Bu. Kalau ada anak kecil ngaji itu namanya, kalau kami mengistilahkan itu namanya itu kader kindilan namanya, Bu. Jadi di bawah sejak kecil itu tahu kalau ibunya dari muda itu kerjaannya apa, Bu? Ngaji, maka dia besok akan senang ngaji. Tapi kalau ibu ngaji tidak dibawa, giliran karaoke dibawa, nanti anaknya tahunya ibu nopo aktivitasnya, Bu? Karaoke. Makanya dibawa, mantunya dijai, enggak berangkat di WA. Nek pan dadi mantune nyong kudu ngaji gitu, Bu. Gitu ya, Bu. Minimal dikirimi flyernya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita urip-urip. Hari ini ada beberapa pengurus yang ngopeni majelis ini, didatangkan kepada kita guru-guru yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah untuk semuanya dan tidak ada ngaji yang sia-sia. Lah ngaji paha kae genjelei, ngaji paha kae klambine gen kangkene, ngaji paha kae gen nembang bae, ngaji paha kae gen karaokean porah. Mboten napa-napa. Hidayah milik siapa, Bu? Tapi ngaji itu pasti ada bekasnya. Suatu saat Allah akan makces gitu masukkan hidayah kepada beliau sehingga beliau nggak mau lagi sama yang sana-sana, maunya itu ngaji. Bismillah, saya urung duwe pengalaman nglebokna anak nang pondok. Jadi ini cuman teori. Mungkin besok ketika anak saya mondok, mata saya juga akan segini. Kenapa, Bu? Buktinya apa? Kemarin anak 2 hari HW di kali kacar aja sudah rindu, Bu. Ditengokin kasurnya. Wah, selimutnya dipegang-pegang itu, Bu. Enggak kayak gitu, Bu. Enggak tak tilii. Karena saya mau mendidik hati saya latihan pisah karo anak. Gitu, Bu. Jajal rong dina ora ketemu anak jebule rindune kang kene. Mahmud dulu 4 tahun enggak ketemu saya. Kalau orang-orang kaya di Mesir yang sekolah itu kalau tiap tahun pulang, Bu. Liburan pulang, berangkat lagi. Saya simbah terbatas uangnya. Dek ora semong beli ya. Sing ikhlas. Nggih, Mbah. Kayak ngapa kangene wong kula we rong dina ora ketemu anak? Ya Allah kangene. Domai bae nang omah jebule wis tayang kemah 2 hari, Bu. Begitu pulang tasnya itu rapi, Dok. Persis seperti tatanan yang saya rapikan. Baju olahraga dimasukkan plastik, sudah tak tulisi pakaian olahraga. Baju HW, oh berarti anak itu memang niru biongane. Bu, oh biongane ngudungan ya anaknya, ngudungan. Mulane usah nyalah anak, salah sinten, Bu. Ternyata pulang bawa tasnya Dokter Emi, persis plek natanya dimasukkan ke plastik yang sama sesuai dengan tulisan saya. Kakak ngerapiin dibantuin siapa? Ngerapiin sendiri. Berarti siap mondok ya. Dan mobil saya karena anaknya 5 ndak muat, Bu. Apalagi bawa yang ngomong dan ndak muat. Tapi saya suka bercanda sama anak-anak kita. Tenang ya, mobil kita sebentar lagi muat. Iya kan, Kak? Iya, Bun, soalnya sebentar lagi aku mondok. Berarti penumpangnya kurang berapa? 1, mobilnya nanti muat lagi, yang nomor 2 mondok mobilnya muat lagi, jadi tidak perlu ganti mobil, ya toh, Bu? Masya Allah. Kita berdoa semoga anak-anak kita besok mau mondok. Mondok di mana saja, kenali tadi, setelah melalui proses tadi, insya Allah semua pondok itu bagus. Jangan jadi seperti Ustadz Sanif, jangan jadi seperti Ustadzah Eva, kurang maer, Bu. Maaf ya Ustadz. Ya, kurang maer, kudune sing luweh. Karena dulu saya mondok belum kenal namanya PDF. Saya punya Ustadz ahli kitab kuning. Ya Ustadzah, saya ahli kitab kuning tapi kitab kuning PDF. Kan belum zaman, Bu. Belum ada, Bu. Maka anak-anak kita tuh kepintarannya harus berkali-kali lipat dari Ustadz Adi Hidayat, dari
siapa yang di TV-TV itu dengan doanya kita insya Allah biidznillah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demikian semoga majelis ini kita lestarikan dengan kita duduki di sini, datang ada gurunya, ada muridnya, baru majelis taklim. Kalau Ustaz Sanif yang datang tidak ada ibu, mau mulang siapa? Ya Bu, kalau ibu datang tidak ada Ustaz Haifa, ibu mau ngaji apa? Maka ayo untuk melestarikan amal jariah itu butuh berjamaah. Tidak mungkin sendiri ustadznya, tidak mungkin sendiri muridnya, tidak mungkin pengurusnya. Masa pengurusnya mengurusi dewe? Nggak ada yang nggak mungkin. Berjamaah sehingga amal jariah ini terus, dan yang mewakafkan masjid ini, masya Allah luar biasa. Karpetnya, temboknya semuanya dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Door prize, angkat tangan. Angkat tangan dulu kalau mau dapat door prize-nya. Ayo, siapa dulu? Siapa dulu? Angkat tangan dulu yang tinggi. Namun. Urut ya. Saya dijatah berapa? Saya dijatah berapa ini? Oh ya. Mau milih. Oh, siapa angkat tangan dulu? Urut ya dari sini ya, Bu Ayu ya. Teteh. Jangan susah-susah katanya pertanyaannya. Enggak kok, mau tanya saja. Apa ilmu yang Teteh dapatkan hari ini? Ya, jujur. Iya. Allahu Akbar. Putranya sudah nikah semuanya, untuk apa materi ini gitu toh? Tapi nggak ada ngaji yang sia-sia. Besok diterapkan kepada cucunya. Door prize pertama. Door prize kedua, barisan kedua. Sebentar Bu, Adil. Mana barisan kedua? Ya Bu. Pertanyaannya, sebutkan pokoknya sing deleng-eleng dari Dr. Raimi tadi apa? Di antaranya tentang keikhlasan. Dapat baris ketiga. Ibu Musana, oh sini dulu. Bu, apa tadi saya menyampaikan apa? Yang Ibu paling muancep di sini yang persiapan orang tua, persiapan anak, persiapan moral, finansial, dan seterusnya. Satu lagi Bu Musanatun, apa yang tadi Ustaz Haifa bilang bincang-bincang Bu? Masya Allah. Apa pelajarannya Ibu? Jimatnya bismillah. Terakhir, paling pojok. Ya Bu, apa pelajaran yang didapatkan hari ini Bu? Siap. Yang terakhir Ustaz Haifa, banter banget ya Bu. Oh ya Allah. At-Tur ayat 21. Kalau kita sholih, anak kita ikut, besok kita akan dikumpulkan di surga. Demikian semoga tidak hanya jadi jamaah fikih di TKIT, besok kita jadi jamaah di surga. Insya Allah. Saya akhiri, astagfirullah li walakum. Ayo besok kita rame-rame hadir di Bayana, kita belajar lagi tentang agama, yaitu gimana sih perempuan itu mencantik-cantik tapi tetap syar'i. Syar'i, healthy, apa sih jenis maling? Beauty, ya Bu. Beauty, healthy, syar'i. Ibu nomor satunya harus apa dulu? Syar'i. Syukur-syukur beauty dan healthy itu bonus. Nomor satu harus apa? Syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.